Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di Buyek Channel. Kali ini seperti video kita sebelumnya, kita akan memperbaiki mesin cuci modul yang tidak bisa start ya. Di sini saya akan mengecek terlebih dahulu lampu LED yang sebelumnya sudah saya jelaskan kepada kalian. Besar kemungkinan permasalahannya itu sering di lampu LED-nya ada yang putus ataupun juga di tombolnya, tapi seringnya di lampu LED-nya ya teman-teman. Di sini saya akan mengukur terlebih dahulu. Jadi sebelumnya di sini saya lupa melepas dari dudukan PCB-nya ya. Kalian harus hati-hati melepasnya karena dia sangat terkat sangat kuat dengan silikon, dimana silikon itu berfungsi untuk menahan dia supaya tidak terkena air. Di sini sudah ada indikasi yang saya temukan adanya kerusakan di lampu LED-nya. Tepat di bagian pojok itu ya. Ada dua lampu LED yang saya lihat, nih saya ukur terputus ya teman-teman. Saya balik multitesternya, maksudnya saya balik propnya, multitester saya tidak naik, ada indikasi terputus. Dan di sini juga saya ukur ada lampu LED yang dia ada impedansi tetapi tidak ada menimbulkan cahaya lampu. Nanti di sini saya akan tunjukkan kepada kalian. Sebenarnya sih cara mengetahui LED ini bagus atau tidaknya cukup mudah apabila kalian ukur dengan prop yang berbeda. Misalnya positif lampu kalian letakkan di negatif multi dan negatif lampu diletakkan positif multi, maka lampu akan hidup ya. Jadi kalau dia tidak hidup berarti indikasi lampu itu rusak, jelas ya. Di sini saya sedikit sangat sulit mengukur dan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara untuk menghidupkan lampunya dengan menggunakan multitester. Di sini pun kalian bisa lihat tangan saya menutupi kamera ya. Saya minta maaf ya karena di sini saya menggunakan tripod. Jadi sambil saya kerja, sambil saya rekam, jadi ya saya harapkan kalian memaklumi apabila ada pengambilan gambar yang tidak baik. Tapi jangan lupa, jangan membuat kalian tidak mensubscribe channel ini. Karena di sini kekurangan semuanya murni dari istilahnya keterbatasan kita juga ya. Di sini saya akan mengupayakan coba mengukur untuk supaya kalian bisa lihat lampunya menyala. Di sini pun multinya pun agak sulit saya megangnya teman-teman. Ya, dia bergeser lagi. Karena jalur PCB ini sangat halus ya, dia tipis kecil gitu, jadi payah ngukurnya memang. Di sini coba saya ubah posisi. Di sini saya akan meletakkan positif multitester ke negatif lampu dan sebaliknya. Bisa kalian lihat. Tadi ada lampu yang menyala ya. Itu lampunya menyala berarti dia bagus. Jadi kalian lakukan pada semua lampu. Itu intinya. Ini kan nggak ada cahaya di lampu tengah. Tadi saya ukur ada indikasi lampu sebelah kanan putus dan lampu tengahnya pun ada yang tahanannya ada tapi dia tidak menyala ya. Jadi kerusakan pada lampu itu berbeda-beda. Ada posisi di tengah, ada sudut kanan, ada sudut kiri. Karena kan namanya lampu berbagai macam posisinya. Intinya kalian tahu cara mengukurnya. Ukur dengan skala multitester kali 1, prop positif multi ke negatif LED, negatif multi ke positif LED. Otomatis lampu akan menyala. Apabila lampu tidak menyala, berarti lampunya sudah bermasalah. Di sini saya akan mengganti lampu yang saya ukur tadi yang terindikasi rusak dengan lampu yang baru. Jadi gini teman-teman, upaya kita untuk memperbaiki mesin cuci ini berguna untuk kita semakin lebih memahami dan juga kita membantu konsumennya agar tidak mengeluarkan biaya yang besar. Karena kalian tahu kan kalau misalnya mengganti satu paket pasti biayanya cukup besar teman-teman. Jadi di sini kita upayakan dulu kita perbaiki ya. Karena ada silikon di PCB ini, jadi kita tuh harus hati-hati. Udah kita cabut solderannya, udah kita sedot. Bagian depannya itu kan dia direkatkan dengan silikon. Kita korek dulu sekelilingnya, baru kita angkat pelan-pelan gitu ya. Karena di sini lampunya ini dia tertutup dengan casing lampu LED. Memang di sini untuk perbaikannya memang kita cukup sabar, jangan terburu-buru, apalagi saat melepas PCB-nya dari rumahnya. Apabila kita terburu-buru, bisa mengakibatkan malah PCB-nya patah. Di sini kalau kalian lihat, saya sengaja merekamnya tidak men-skip dulu untuk saat ini, agar kalian lihat memang perbaikannya ini tidak mudah gitu. Memang dia perbaikannya ini
memakan kesabaran dan waktu yang cukup lama. Nanti saya akan skip mungkin di beberapa video yang mungkin sudah saya jelaskan di awal ya, misalnya pemasangan beberapa lampu nanti mungkin saya akan skip. Tapi di sini kalian akan lihat dulu saya mengorek silikonnya, membuka penyangga lampu LED-nya memang tidak mudah gitu. Kalau kalian lihat, saya berulang kali tuh. Coba songket pelan-pelan sambil dipanasi nanti, gitu-gitulah. Pokoknya teman-teman tuh harus teliti, sabar, jangan sampai PCB-nya rusak. Karena apabila kita salah songket bisa patah. Kayak ini saya pelan-pelan agar bisa mengganti lampunya. Apalagi saat menyolder lampunya tuh. Kalian harus perhatikan jalurnya tipis dan mudah terangkat, pelan-pelan. Jangan buru-buru ya. Karena kalau buru-buru yang tadinya kita bisa dapat cuan, bisa dapat uang, jadi malah mengganti teman-teman apabila patah kita buat. Makanya jangan sampai ya, kita harus tetap mengutamakan keselamatan saat bekerja dan juga keselamatan barang konsumen saat kita melakukan repair. Dan di sini kalau cuaca saat ini agak sedikit hujan ya teman-teman. Jadi kalau kalian mendengar suara rintikan hujan, ya memang posisi saya saat ini memperbaikinya, posisinya lagi gerimis. Di sini lihat nah, saya sudah memakan beberapa waktu, memerlukan beberapa waktu untuk melepasnya. Itu bisa kalian lihat sudah terlepas dudukan untuk cover lampu, dan lampunya pun disilikonkan juga. Sebenarnya kayak mana ya kok saya bilang? Silikon ini ada manfaatnya, ada memang dampak untuk kitanya ada juga. Positifnya dia melindungi PCB itu dari air, jamur, dan juga biasa pastinya untuk melindungi PCB dari hal-hal yang dapat membuat dia rusak. Tetapi dampak negatif untuk kitanya, kita sedikit sulit ya untuk memperbaikinya. Kita harus korek dia dari PCB-nya, harus kita bersihkan gitu kan. Jadi memerlukan waktu saat untuk kita melakukan perbaikan. Tapi ada juga model-model tertentu yang dia tidak terlalu banyak silikonnya. Tapi kalau ini dia udah full ya, silikon semua nih, baik dari atas maupun bawah PCB-nya. Ada model-model seperti WD-M8070TD, biasanya dia tidak terlalu banyak seperti ini silikonnya teman-teman. Dan di sini pun kalau kita memperbaiki nanti, tangan kalian tuh pasti lengket-lengket ya, karena silikon itu dia kayak perekat gitu. Jadi memang lengket lah di tangan teman-teman. Di sini kalian bisa lihat, bisa kalian pelajari bagaimana saya cara memperbaikinya dan melepas lampu LED-nya. Saya panasi, baru itu saya goyang-goyang pakai tangan saya yang sebelah kiri sambil terlepas. Karena kalau saya langsung pakai sedot timah saja terus, kadang jalurnya bisa mau terlepas ya. Intinya gimana kalian enaknya aja supaya bisa mengganti lampu-lampunya yang terindikasi rusak. Dan di sini saya akan memasang lampu yang barunya karena lampu yang rusaknya sudah terlepas. Biar kita atur dulu posisi kameranya. Bisa kalian lihat ya. Jadi tadi udah saya ukur juga di bagian PCB sebelah kanan yang tidak saya kerjain itu, yang sebelah kanan lampunya bagus semua. Dan sebelah kiri ini hanya di bagian pojok kanan atas yang dia rusak ya lampunya teman-teman. Di sini saya bersihkan dulu karena saya mau memasang lampu yang baru dari silikon-silikon sisa. Jadi misalnya ada yang bertanya kemarin sama saya, apakah metode ini bisa diterapkan dengan tipe yang lain tapi per noding juga kalau dia merek LG ataupun merek lain, mungkin bisa kalian coba menjadi referensi, bisa. Dan apabila tipe lain pun metodenya sama ya teman-teman, seperti ini. Ini lampu LED, tipsnya mengetahui positif dan negatifnya cukup mudah. Apabila kalian lihat aja panjang kaki dari lampu LED-nya, apabila dia panjang berarti itu positifnya. Tinggal kalian susun aja pemasangannya. Kalau bisa sesuaikan aja dengan yang lama teman-teman. Biasa dia sama tuh karena lampunya itu hanya di paralel aja ya teman-teman. Istilahnya kaki negatifnya itu kena semua gitu. Memang tinggal kita ikutin aja arah lampu yang lain. Biasanya sih sama. Jadi kalau misalnya ini video tidak saya skip, mungkin bisa memakan waktu sampai sejam ataupun 2 jam teman-teman. Karena jujur aja memang memperbaikinya lama ya.
nggak ada yang mudah. Yang namanya sesuatu yang hasilnya itu lumayan pasti memerlukan waktu dan kesabaran yang tinggi. Jangan buru-buru. Kita di sini belajar untuk bisa merepair ya. Diusahakan untuk di repair kalau ganti satu set di opsi yang kedua. Jadi kalau untuk berbicara masalah yang sering timbul pada mesin cuci front loading, permasalahan kasus ia tidak mau start itu memang sering ya. Dulu saya sempat ganti satu modul saya ganti. Terakhir saya berpikir kenapa tidak coba saya perbaiki, karena kan mungkin dengan kita memperbaikinya konsumen lebih terbantu, dan juga yang pastinya yang tadinya konsumennya tidak mau memperbaiki karena biayanya mahal, jadi mau karena harganya itu masih terjangkau. Nah, di sini saya akan pasang. Kalau kalian lihat tuh muka saya sangat serius ya teman-teman, karena memang perbaikan PCB ini memang memerlukan konsentrasi yang tinggi karena jalurnya dia halus, tipis. Nanti disedot sedikit mau lepas, kena panas dari solder terlalu lama bisa lekang jalurnya, makanya betul-betul hati-hati. Setelah semua dudukannya sudah saya lihat aman, saya solder lagi supaya dia lebih merekat kuat ya. Jadi kalau saya sering dapatin, ada juga beberapa teman kita yang memperbaiki, kadang ada di cover plastiknya yang dibolonginya, bisa juga. Tapi kalau saya ini kenapa nggak dari covernya, saya lebih suka dari PCB-nya aja saya korek, jadi nggak merusak casingnya ya. Ya, di sini saya potong sisa-sisa kaki pada komponen LED-nya. Ya, di sini sudah saya pasang. Untuk supaya lebih baik lagi, karena dia kan udah bekas di solder, takutnya nanti renggang, kita berikan lem bakar ya. Kebetulan nih ada sisa, tapi lebih bagusnya pakai gunnya ya, pakai tembaknya supaya lem bakarnya itu merata. Jadi di sini setelah lampu di bagian pojok kanan atas sudah saya ganti, lanjut saya akan mengganti lampu bagian tengah. Ada indikasi dua, dia tahanannya ada tapi cahayanya tidak keluar. Jadi di sini kita pastikan semua lampu ya, lampunya itu yang paling penting. Baru tombolnya coba di on, ukurnya cukup mudah, pakai multitester aja udah ketahuan ya semuanya ya. Di sini kita akan coba skip aja agar kalian lebih cepat meringkas mengetahui kerusakannya. Di sini saya pasang dulu box penutup PCB LED yang sebelah kanan, saya tutup lagi yang tadinya saya buka. Dan di sini lampu tengahnya ini kalau saya lihat saya harus korek lagi juga ya teman-teman. Di sini saya skip aja karena lama mengoreknya teman-teman. Betul memang waktu dan ketelitian yang sabar di sini sudah terlepas. Dan di sini saya akan mengganti lampu LED yang ada 2 biji, dia kan ada 3 tuh, ada 2 biji dia yang ada tahanan tapi nggak nyala. Di sini udah saya ganti, tinggal saya pasang aja kembali. Jadi di sini saya skip aja untuk pergantian lampu tengahnya, tapi metode pergantiannya hampir sama, semua sama ya teman-teman. Oke, di sini sudah terpasang semua. Lampu-lampu LED yang terindikasi rusak sudah kita ganti. Besar harapan saya mudah-mudahan PCB-nya ini normal ya. Di sini saya akan mencoba untuk mengetesnya nanti. Di sini juga untuk memastikan switch, saya akan coba mengukur switchnya. Tapi kalau feeling saya sih switchnya bagus ya.
Oke, di sini saya mencoba untuk merapikan kembali pemasangan saya, khususnya di penutup 7 segmennya. Oke teman-teman, di sini sudah rapi, tinggal kita pasang besok. Jadi kita bersihkan sisa-sisa silikon untuk kita pasang kembali. Jadi teman-teman, sekian saja dari saya. Saya harapkan kalian terus support channel ini, like, comment, dan subscribe, aktifkan notifikasinya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kita seputaran permasalahan elektronik, mesin cuci, dan lain-lainnya. Di sini saya sengaja membagi sketsa pengecekan, perbaikan modul, dan hasilnya agar mempermudah kalian secara eksklusif, secara lengkap saya tampilkan sehingga kalian dapat memahami dan mempelajarinya secara detail ya, lengkap, jelas. Ya, di sini karena semua sudah saya indikasikan bagus dari switch dan juga lampu-lampunya semua sudah saya pastikan hidup. Saya akan pasang nih besok ke tempat ibu itu. Dan jangan lupa untuk membaca doa sebelum kita memasangnya. Karena segala sesuatu itu pertolongan tetap dari yang di atas ya teman-teman. Mantap. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Baik penjelasan dan pengambilan gambar. See you in the next time video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman.